Nah, teman-teman kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riuh. Makin lemas penonton kita hari ini karena belum makan konsumsi dari warung 99. 99. Iya, padahal udah ada, cuma belum dimakan. Jadi teman-teman kita ini profesional untuk menonton kami kali ini. Sedang menonton. Beruan ya, teman-teman penonton. Nah, untuk kali ini kita masuk ke apa sih, segmen apa ya? Oh, netizen bertanya. Ngeblank. Netizen bertanya. Tapi sebelum netizen bertanya, ada sesuatu lagi untuk dipertanyakan. Jadi mungkin teman-teman tadi udah menyimak. Jadi apa yang dilakukan teman-teman dari gerakan infak beras ini, sasarannya adalah pondok pesantren dan panti asuhan. Nah, untuk kedepannya akankah lebih luas lagi cakupannya atau bagaimana, Pak? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah kita kedepannya ini tidak hanya panti asuhan dan pondok pesantren. Ya. Akan tetapi catatan kita adalah kita mentargetkan sampai sekitar 20 ton per bulan. Ya. Nah, kenapa 20 ton per bulan? Karena 20 ton per bulan ini kita rasakan jangkauan kita cukup cukup luas lah. Meskipun tidak sampai ya 50%, tapi minimal jangkauan cukup luas. Nah, dengan 20 ton ini mudah-mudahan kita bisa berpikir yang lain. Apa PR-nya? Banyak. Pertama, guru ngaji. Berapa banyak guru ngaji yang kurang diperhatikan. Nah, gitu ya, guru ngaji kurang diperhatikan. Yang kedua, takmir masjid. Takmir masjid, berapa banyak takmir masjid. Kemudian banyak juga yang kemudian orang-orang yang lanjut usia gitu kan, dan banyak lah, termasuk juga santri-santri itu kadang-kadang makannya sudah ada. Tapi kalau lebaran mereka nangis. Ya. Karena nggak punya baju. Nah, bagaimana baju lebaran? Kemudian nanti juga banyak lah gitu. Jadi insya Allah kedepannya bakal banyak program, tapi target kita 20 ton dulu, karena bagaimanapun juga yang harus kita utamakan adalah pondok pesantren dan panti asuhan, karena ini ya aset Sukabumi saat ini. Sukabumi ini kota santri yang luar biasa gitu, terkenal kota santri. Dulu itu kuat dengan santri dan pesantren. Nah, sekarang sudah mulai pudar. Ayo mari kita bangkitkan lagi santri-santri Sukabumi ini, biar nanti banyak santri-santri yang bersinar gitu. Dan dulu juga ulama-ulama besar gitu ya, seperti Kiai Haji Ahmad Sanusi gitu kan, banyak lah yang di Sukabumi. Itu kan bagaimana bisa kita orbitkan lagi produk pesantren, ada santri-santri yang luar biasa. Nanti ke depannya gitu ya, ada calon presiden, calon gubernur, calon ulama besar, calon pengusaha gitu ya, dan sebagainya dari santri-santri itu. Dan mudah-mudahan insya Allah gitu. Kedepannya pasti bakal ada, insya Allah. Tinggal nunggu waktu saja. Nunggu Jadi waktu. pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan, tapi insya Allah saya lihat pesantren-pesantren Sukabumi itu luar biasa kan. Wah, banyak yang gratis, banyak juga berbayar tapi bagus, banyak yang gratis berkualitas, banyak yang macam-macam. Jadi saya ketemu orang-orang hebat di ini. Sekali lagi bukan pesantren butuh kita, bukan, tapi terus terang kita yang butuh pesantren. Kenapa? Karena kita ini pengen dimudahkan urusan kita gitu. Makanya kata Allah, mudahkanlah urusanmu dengan menolong orang lain. Nah, kita menolong orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan mudahkan kita seperti itu. Jadi mudah-mudahan harapannya sih kita yang dimudahkan oleh Allah gitu kan. Amin. Ya, semoga diberi jalannya. Amin. Dan dikabulkan doa-doanya. Amin. Nah, ini pertanyaan masih ada nggak? Ada nggak? Masih di backup. Biasanya dikumpulin dulu. Pak. Nah, masih ada suatu pertanyaan lagi nih selanjutnya. Nah, untuk apa sih? Untuk gerakan infak beras ini sebenarnya terintegrasi nggak sama pusat? Karena ada yang pusat ya? Oh ya, kita infak beras ini pusatnya ada di Pontianak ya. Gerakan infak beras dari Munzalan, Pontianak. Terintegrasi dengan pusat, janganlah terintegrasi dengan pusat. Tapi sistemnya emang dilepas. Ya, mangga silakan dikelola sendiri, gitu. Dikelola sendiri, dan silakan Sukabumi sendiri. Jadi pusat hanya ini loh SOP-nya. SOP-nya dilarang lintas parpol, lintas ormas, nggak boleh
apa sih? Ya pokoknya ormas manapun silakan masuk gitu kan, parpol manapun, wah misalnya ini apa gitu ya dan sebagainya, macam-macam silakan masuk saja. Dan sudah jelas ada SOP-nya, SOP laporan, SOP apa dan itu yang memudahkan kita gitu. Jadi dengan ikut pusat itu maka insya Allah ini bukan gerakan saya, bukan gerakan kami, tapi gerakan kita semua gitu ya, sehingga ya mudah-mudahan nanti akan ada sebuah transparansi yang jelas. Karena misalnya Kang Alek nyumbang nih 10 juta gitu, kan otomatis uang saya dikemanain. Nah berarti harus ada transparansi, harus ada laporan, harus ada kemudian ini loh Kang laporannya seperti ini gitu kan, ini loh santrinya itu seperti ini sebagainya kan seperti itu. Termasuk juga pesantren pun harus kita maintain juga Kang. Kenapa pesantren harus di maintain? Karena saya pengen tahu nih, kita pengen tahu setelah dari bulan November dapat beras, apakah di bulan Februari ini ada peningkatan pesantren? Nah kita cek ternyata banyak juga peningkatan pesantren yang dulu santrinya misalnya 27 gitu kan, sekarang ada santrinya 72. Berarti kan ada peningkatan santri, berarti alhamdulillah kita berhasil. Atau kemudian asalnya dulu pesantren ini mau roboh nih, tapi kemudian setelah ini di bulan kedua gitu kan, ada yang pesantren tiba-tiba ada dibangunkan ruangan yang baru gitu, berarti kan ada sebuah peningkatan dan peningkatan itu yang kita terus bersamai Kang. Jadi pesantren ini kita bilang Pak Ustadz silakan berjuang dengan semaksimal mungkin, kita pun berjuang dengan semaksimal mungkin juga. Kita nggak bisa ngasih uang, nggak bisa ngasih ilmu juga nggak bisa karena bukan Ustadz. Tapi yakinlah mudah-mudahan kita sama-sama saling berjuang untuk meninggikan agama Allah. Ustadz berjuang, kita pun berjuang, kita saling mendoakan Ustadz. Insya Allah kita siap untuk membersamai gitu. Berarti membersamai gitu. Jadi dengan itu pun pesantren alhamdulillah tuh makin baik gitu, makin baik, makin perhatian gitu kan, dengan santri-santrinya dirawat dengan baik, dan alhamdulillah beberapa cerita santri meningkat. Santri meningkat, kebutuhannya juga akhirnya bertambah dan ada masalah baru. Nah, masalah apapun itu ya yang jelas insya Allah kita menjadi siap menjadi ya diskusi pesantren bahwa tenang saja, masih banyak orang baik di Sukabumi. Itu udah terjamin dilihat dari tadi terkumpulnya beras sebagaimana banyaknya itu. Jadi terlihat kalau di Sukabumi itu banyak orang baik. Masih banyak banget. Nah, kita masuk ke pertanyaan. Dari Devira, motivasi terkuat untuk komunitas ini apa? Mungkin bisa dibilang komunitas kah? Ya, komunitas ya. Kita juga relawan ya. Motivasinya apa? Yang terbesar. Motivasi terbesar dari kami adalah kita ini menjadi jembatan amal soleh. Jadi jembatan amal soleh ini kita hanya seperti saluran pipa gitu ya, saluran pipa yang mengalirkan air gitu kan. Pertanyaan saya adalah sederhana. Seandainya pondok pesantren atau panti asuhan ini para santri yatim, menghafal Quran atau fisabilillah yang ngaji dan sebagainya itu tidak kita suplai beras, pertanyaan saya rezekinya masih ada nggak? Masih ada. Kalau nggak dari kita, dari tangan siapa? Dari tangan yang lain. Makanya ketika kita menjadi jembatan amal soleh, kita mengantarkan donasi dari teman-teman semua kepada orang-orang yang tepat, orang yang ngajinya rajin. Pesantren itu ada yang subuh ngaji, siang ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, habis isya ngaji, rata-rata 5 kali, ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Nah, dengan seperti itu kita jembatan amal soleh, harapannya tetesannya itu kita pipa ini kan tetesan-tetesan air. Nah, tetesan ini ke kita gitu, ya. Ke Teh Devina, ke Kang Alek dan sebagainya, itu bisa netes gitu, sehingga yang kita harapkan peningkatan itu selain pesantren siapa? Ya kita sebagai relawan, kita juga sebagai donatur, kita juga sebagai yang mendukung gitu kan. Kita harapkan adalah ada sebuah peningkatan dan kemudahan yang Allah berikan gitu, karena kita telah menjadi jembatan amal soleh itu gitu. Jadi siapa yang bakal kuat, yang bakal maju, yang bakal berkembang, siapa? Ya kita relawan, ya pendukungnya, dan kemudian para donatur insya Allah bakal menjadi lebih meningkat keberkahannya, meningkat dari si kehidupannya. Kenapa? Janji Allah kok. Ini mah sudah pasti, siapa yang menolong Allah, Allah akan menolong kita kan gitu. Makanya karena sudah janji Allah, tinggal kita yakini janji Allah mah pasti benar. Beda dengan janji saya, janji siapapun bisa jadi salah gitu kan, PHP dan sebagainya. Janji mantan lu punten gitu ya. Kang cinta nggak cinta, terus kapan nikah? Aduh kapan-kapan kan maksudnya. Tapi kalau janji Allah pasti benar. Makanya kata Allah, siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Makanya kita menolong agama Allah, makanya
kita mudah-mudahan dengan sebagai jembatan ini ada tetesan-tetesan yang ke kita itu hidup kita jadi mudah gitu. Dan itu sih yang jadi motivasinya kita pengen hidup dimudahkan, hidup mulia gitu ya, hidup dimudahkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua jadi orang yang kaya dan dermawan, banyak zakatnya, banyak infaknya, sedekahnya gampang dan banyak gitu. Tapi ikhlas. Banyak tapi ikhlas. Daripada sedikit tapi tidak ikhlas. Betul. Lebih baik banyak tapi ikhlas. Betul. Nah, tadi dari Facebook, sekarang dari YouTube streaming. Apa nih? Dari sentral membrane. Kenapa harus beras? Ada yang lebih efisien kan seperti uang? Nah, bagaimana menanggapinya? Kenapa harus beras? Kenapa tidak uang? Jawabannya adalah kita menginginkan beras ini menjadi sesuatu yang lebih baik gitu, lebih baik daripada uang. Karena uang itu sulit untuk melihat uang itu sulit untuk melihat kondisi dari awal sampai akhir berapa peningkatannya gitu kan ketika pakai uang. Karena uang itu misalnya ngasih uang ke saya sekarang ya saya aman, nanti kalau misalnya nanti berapa hari lagi gitu kan saya aduh maaf gak sengaja jam mahal 25 juta jam murah lah 25 juta, aduh maaf ini sepatu saya 25 juta nggak salah beli kan gitu, bisa aja kan dari uang mah gitu. Tapi kalau beras itu akan sulit untuk dikonversi menjadi apapun gitu. Beras ya udahlah beras mah kasih aja. Nah itu yang akan membuat ini kita harapkan donasi ini bisa memang dimanfaatkan dengan baik karena berupa beras, bukan berupa uang. Kalau berupa uang kita tidak menginginkan, bukan berarti kita tidak percaya, tapi bukan berarti itu, tapi kita menginginkan setiap rupiah yang kita terima kita jadikan amal soleh. Karena amal soleh itu yang kita harapkan bisa meleverage dari kehidupan kita kan gitu. Semakin banyak amal solehnya, semakin banyak kita ini akan dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi kenapa beras bukan uang? Karena beras itu insya Allah akan lebih pasti dimanfaatkan oleh orang-orang yang tepat seperti itu dibanding dengan uang. Gitu kan? Siap. Oke. Nah, kalau misalkan pengalaman dari Pak Ustadz sendiri nih, dalam tadi masih mencari pondok pesantren yang kekurangan, ada nggak pondok pesantren yang sangat memprihatinkan sekali gitu, jadi teringat gitu? Ada nggak? Jawaban kita kalau Sukabumi ya, banyak kan? Banyak. Kota kabupaten itu banyak yang memprihatinkan. Kota masih ada. Saya pernah ke kota ini nganternya itu 300 meter ke sawah, 300 meter ke tengah sawah. Pulang survei ada ular di tengah. Jadi kita badannya gede-gede, ularnya kecil, tapi karena takut ya kita lari juga. Jadi di Sukabumi masih ada yang pesantren di tengah sawah gitu. Masih banyak gitu. Dan kemudian yang memprihatinkan adalah bagaimana kondisi dapur. Kondisi dapur yang mohon maaf gitu ya tidak disebut kata layak gitu, karena baunya sudah tidak ini, kemudian ya gitulah gitu. Jadi ada dapur yang ketemu dengan kandang atau dengan, jadi ya bayangin ya ada dapur ininya kandang ayam atau dan itu yang bagi saya nyamannya di mana. Tapi ya gimana lagi, ini kebutuhan mereka dan ini ya seperti itu. Jadi seperti itu. Yang apalagi ya, yang berkesan banyak gitu, yang bagus-bagus banyak gitu, yang termasuk Baiti Janati itu luar biasa. Jadi yang berkesan gitu ya, berkesan tuh bagi saya banyak orang baik, orang soleh di Sukabumi itu luar biasa. Jadi saya beruntung lah gitu ada di Gerakan Infak Beras ini. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang benar-benar totalitas untuk berpikir orang lain, tidak berpikir tentang dirinya sendiri. Makanya teman-teman semua mudah-mudahan nanti bisa ikutan ya. Gerakan Infak Beras di ini aja. Mudah-mudahan bisa ikutan lah gitu. Di follow dulu tuh Gerakan Infak Beras Sukabumi IG-nya. Nah, biasanya terus selalu update ya. Selalu update. Nanti ada informasi tentang nomor rekening, ada informasi rekening, ada admin juga. Silakan di chatting, silakan tanya-tanya gitu ya. Gitu. Kalau emang ini silakan datang gitu. Kita datang tanya-tanya seperti apa gitu. Seperti itu kan. Oke, siap. Nah, alhamdulillah kita sudah berada di ujung acara untuk pertemuan kali ini. Dengan setelah 2 minggu ini kita libur. 2 minggu libur Pak. Jadi libur season.
Jadi mudah-mudahan nanti tiap hari. Ya. Tiap hari siaran langsung. Ya insya Allah. Ya. Kalau teknisinya tidak ngap. Mungkin kalau nanti kita punya studio tetap misalkan pindah, mungkin bisa siaran langsung tiap hari. Ya. Dengan program yang berbeda. Nanti gaji naik 20 kali. Amin, amin ya Allah. Amin. Semangat. Amin, semangat. Untuk gerakan infak beras juga semangat. Hatur nuhun pisan, ini sudah diundang ke sini ngomong-ngomong gitu ya, ikut meramaikan gitu ya. Meramaikan. Ya, meramaikan gitu ya. Ngalor ngidul mudah-mudahan bisa dirasakan gitu ya. Dirasakan amin, bahwa kita semua itu luar biasa dan kita semua diharapkan untuk ayo kita menjadi orang yang baik dan jangan bosan jadi orang baik. Iya, gitu. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Jangan pernah bosan jadi orang baik. Nah, teman-teman, mungkin perjumpaan kita kali ini tidak terasa sudah 1 jam, mungkin lebih ya, lebih. Ya selamat mengedit ya teman-teman. Selamat mengedit. Nanti untuk teman-teman, ntar di IGTV juga ada ya? Ada di IGTV. Jadi kalian bisa nonton di IGTV, misalkan males buka YouTube atau Facebook, di IGTV aja untuk teman-teman yang suka nonton IGTV. Nah, kita juga kebetulan, nggak kebetulan sih, kita udah siaran di TV berbayar. Udah siaran di TV berbayar di daerah Palabuhan Ratu. Jadi teman-teman Palabuhan Ratu prestasi. Alhamdulillah. TV Sukabumi TV masuk TV. Iyalah. Di channel 7 Beris gitu. Channel 7. Jadi nanti kan saingan Trans 7. Nah, iya benar, saingan Trans 7 dan net. Nggak pakai 7 dan net gitu. Kenapa disebutin ya? Ya nggak apa-apa, kita kan masih ini berkembang, negara perusahaan berkembang. Ya Allah, ini nggak beres-beres nih closing. Nah teman-teman, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Kita akan insya Allah kita akan berjumpa lagi di minggu depan, tentunya di Kamis malam dengan teman, kita nyebut tamunya teman sekota, teman sekota yang lain gitu. Siap. Teman sekota yang lain. Jadi kalian bisa tonton ini, misalkan kalian baru nonton di segmen ketiga, tonton aja di relaynya di YouTube atau di Facebook gitu. Jadi kalian bisa nonton lengkap tuh dari awal gitu. Ya, hatur nuhun. Sami-sami kita yang hatur nuhun pisan. Aduh, ya. Kita saling bantu. Kita doakan kru Sukabumi TV ini yang belum nikah segera dinikahkan oleh Allah. Amin. Yang belum punya penghasilannya kurang dinaikkan. Amin. Yang belum punya rumah. Amin. Hatur nuhun pisan saudara. Amin. Kantor baru. Itu tadi doa yang dinikahkan itu paling kenceng. Paling kenceng. Alhamdulillah enggak jomblo sih. Ya belum nikah semua gitu. Ada satu yang udah nikah. Ya udah. Nah, teman-teman, sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, jangan lupa di-follow IG-nya Gerakan Infak Beras Sukabumi dan Facebook-nya Gerakan Infak Beras Sukabumi Raya. Kalian bisa kepoin lah langsung lah. Kalau di sini misalnya ada pertanyaan yang belum kalian tanyakan atau belum terjawab. Sampai jumpa di ruang tamu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.